Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku Fadli Hidayat di channel Project Ringan guys. Ini aku ada banyak trafo guys, karena aku akan memberikan tutorial buat kalian nih guys. Cara membuat atau merakit power supply gitu, yang paling sederhana. Khususnya ini untuk pemula ya guys ya. Karena banyak sekali juga orang yang nggak paham dunia elektronika, tapi beliau para guys-guys ini akan berusaha merangkai sebuah power supply sendiri gitu. Nah, itu seperti apa langkah-langkahnya dan apa dulu nih yang perlu kita pahami. Jadi, aku sudah bikin skema dan aku sudah memberikan beberapa contoh trafo ya yang sudah aku punya gitu kan ya guys. Nah, sekarang di sini kita akan belajar dulu mengenali sebuah trafo ya guys ya. Trafo itu kalau kita bilang, ini terdapat yang namanya lilitan primer dan sekunder. Nah, lilitan primer itu yang bagian nyolok ke listrik ya guys ya. Dan lilitan sekundernya itu lilitan yang kedua. Jadi lilitan yang pada outputnya, yang nanti voltasenya kecil. Tapi trafo ini juga bisa dibalik fungsi guys. Contohnya kayak ini guys. Nah, tapi dengan rangkaian tambahan yaitu kit inverter kayak gini guys. Nah, trafo ini kalau dibalik, jadi yang lilitan sekunder, lilitan keduanya dikasih rangkaian kayak gini. Dan inputnya dikasih aki ya guys ya. Si aki. Nanti outputnya sini keluar jadi 220 volt guys. Seperti listrik PLN. Tapi untuk jenis gelombangnya masih gelombang kotak ya guys ya. Tidak sama persis dengan PLN. Nah, itu bedanya dari trafo yang sama tapi dialih fungsikan menjadi kalau ini step up namanya, sistem step up menaikkan tegangan. Dan kalau ini namanya step down. Jadi ini dicolokkan ke listrik PLN, nanti outputnya turun. Nah, ini biasanya digunakan untuk power supply yang bisa 12 volt, terus 32 volt, terus 40 volt, atau bisa dipakai buat audio-audio atau buat suplai perangkat elektronik yang menggunakan voltase DC guys. Biasanya kayak gitu. Nah, karena di sini ada trafo 3 ya guys ya. Yang ini tadi hanya untuk menunjukkan tentang step up, dan ini aku akan beri contoh untuk trafo yang bagus dan tidak gitu guys. Nah, untuk membeli trafo yang original misalnya 5 ampere, dia itu besar guys. Ini sama 5 ampere juga, cuman kecil. Nah, bedanya apa? Kalau di sini di desoku guys, itu bilangnya trafo banci kayak gini guys. Jadi kapasitasnya tidak real gitu. Untuk penyaluran dayanya sesungguhnya tidak 5 ampere murni, hanya kurang gitu. Dan kalau yang ini sudah pasti 5 ampere murni. Dilihat dari mereknya, ini mereknya Era ya guys ya. Dan ini mereknya Big. Wajar saja kalau dari segi bentuk kelihatan sudah berbeda, maka juga akan berbeda pula hasil outputnya guys. Nah, kemudian untuk trafo yang kayak gini, itu untuk penyambungannya yang ke PLN itu kan ada 0 sama 220. Ini tinggal disolder aja guys. Bolak-balik boleh. Dan ujungnya ini tinggal dicolok ke PLN. Nanti outputnya sini langsung keluar. Tapi masih AC ya guys, belum disearahkan. Tujuan video ini nanti bagaimana cara menyearahkan dengan rangkaian yang paling sederhana gitu guys. Nah, untuk yang trafo tipe Era kayak gini, kita harus jumper sendiri guys. Jadi harus ada jumlah menjumlah. Nah, di bagian sini ini terputus. Ini aku jumper guys, karena tulisannya 0 volt sampai 110 volt. Dan sini juga 0 volt sampai 110 volt. Kalau dijumlahkan kan 110 sampai 110 kan dijumlah itu 220. Makanya menghubungkannya di paling ujung sini 0 sama yang 110 sini, tapi tengahnya di jumper guys. Itu bagi yang belum tahu caranya gini. Nanti kalau nyambungnya sini sama 110 aja,
nanti beresiko ya, karena ini 220 volt listrik rumahnya kita itu. Nah, sekarang kayak gini guys. Karena kalian sudah tahu sedikit paham tentang trafo. Jadi kalau kalian membeli trafo sebaiknya pertimbangkan untuk yang besar gini memang lebih mahal ya. Bisa merek Era atau merek Bell, atau bisa pesan ke tukang trafo guys. Itu dia bisa ngerakit original gitu, ngerakit pure gitu, bener-bener besar. Mau disetting berapa volt gitu juga dia juga udah bisa guys. Di all shop juga udah banyak, misal trafo untuk cas aki dan lain-lain. Tapi konsepnya untuk menyearahkan listriknya itu masih sama ya guys ya. Nah, sekarang aku akan menunjukkan gimana cara mengetahui apabila nih trafonya ini kebetulan tidak ada tulisannya guys. Nanti kan pemula nggak akan tahu nih guys, mana yang sekundernya, mana yang primer. Yang primer itu yang nyolok ke listrik PLN ya guys. Nah, caranya itu harus ada multimeter ya guys. Ada multimeter. Kadang kan kita ngambil trafo itu nggak cuman dari trafo kita beli ya. Ngambil dari mungkin DVD player yang lama, atau dari trafo-trafo audio yang udah rusak gitu, trafonya mau diambil mau dimanfaatkan. Nah, gitu juga bisa. Nah, caranya itu kayak gini guys. Kita atur kameranya dulu. Set. Iya, gini. Dan kita fokuskan. Set. Iya. Nah, untuk mengetahui lilitan primer dan sekunder, itu primer biasanya skala ini multimeter taruh dikali 1 ya. Itu untuk mengukur hambatan atau ohm. Ohm yang banyak atau hambatan yang banyak itu dia adalah lilitan yang primer guys. Nah, kita contohkan gini ya guys ya. Kita jumper dulu ini. Oh iya deng, misalnya nggak tahu gitu kan ya, nggak tahu yang mana. Biasanya kalau nggak tahu yang mana kan ini nggak perlu ada jumperan. Biasanya udah yang kayak gini guys, yang kayak gini, atau trafo yang memang nggak ada namanya sama sekali, nggak ada merek karena ngambil dari tempat lain gitu. Jadi anggaplah udah ada kabelnya kayak gini ya guys ya. Udah ada kabelnya kayak gini. Ini kabel yang trafo yang Era ini. Ini kabel trafo yang Era. Nah, untuk mengetahui itu kan nanti kabelnya kan udah putus di sini biasanya kalau kita ngambil gitu guys. Nah, ukur aja skala kali 1. Tek. Nah, itu dia kan sekitar 10 ohm nih guys. Sekitar 10 ohm, kurang lebih 11 ohm. Kelihatan nggak sih? Nih. Nah, sekitar segini. Nah, dibandingkan dengan yang sekunder guys. Ambil salah satu jalur gitu ya, maka dia akan bergerak bablas guys. Ini belum dikalibrasi ya. Nah, kalau ini itu akan bergerak bablas guys, hampir 0 ohm gitu guys ya. Jadi sangat kecil sekali hambatannya. Itu lilitan yang sekunder, lilitan kedua. Nah, sekunder itu buat output ya guys. Kalau untuk membuat adaptor atau membuat power supply tuh. Nah, sekarang kita ulangi lagi yang primernya. Nah, primernya itu tinggi ya guys ya. Tinggi, dia lebih tinggi, jarumnya bergerak sampai di tengah. Kalau yang sekunder nanti bablas ke sini. Bablas ke sini. Itu cara mengetahuinya. Kalau kita nggak tahu, tapi harus ada multimeter ya guys, kayak gitu. Dan sekarang aku akan memberikan sebuah gambaran tentang skemanya dulu ya guys ya, agar kalau misalnya kita memulai sesuatu itu harus dengan akurat gitu guys. Nanti kita nggak kepleset sama rencana kita. Oke, sekarang gini guys. Nah, ini adalah trafo ya. Posisinya aku sejajarkan dulu dengan trafo yang sudah ada gitu. Misalnya kayak gini guys. Ya kan, kayak gini. Ini untuk output AC PLN.
Dan di bagian sini ada output trafo. Ini keluarannya masih AC guys. Jadi belum disearahkan. Nanti yang fungsinya menyearahkan adalah dioda. Dioda kayak gini. Ini dioda yang kecil-kecil itu guys. Misalnya trafo 5 ampere, diodanya kasih aja 10 ampere selalu di atasnya biar diodanya nggak panas guys. Itu untuk baiknya. Nah, misal 5 ampere gini, dioda 10 ampere juga bisa. Dan di sini ada rentan atau rentang voltase ya. Rentang voltase 12, 15, 18 dan lain-lain. Sama sini juga udah aku tulis ya guys ya, outputnya dan lain-lain. Tinggal kalian pilih yang mana. Tapi dengan satu ketentuan, output AC ini kan masih AC guys. Nanti kalau dicolokin ke listrik, kita coba dulu ya. Kita colokin ke listrik. Colokkan dulu. Ini colokannya guys. Nah, kalau dicolokkan nanti outputnya akan sama kurang lebih. Kita taruh skala di sini 50 volt. Nggak kelihatan sebentar. Nah, kita ambil yang 12 aja guys. Oh kok DC salah guys. 50 volt AC. Nah, ini dia berada di sekitar ini guys, 12 volt ya guys ya, kurang lebih. Karena ini masih AC gitu. Nanti yang menjadi catatan itu setelah disearahkan akan naik guys. Lebih tinggi gitu. Lebih tinggi dari voltase yang kita ukur tadi. Karena AC, listrik AC setelah disearahkan itu akan naik voltasenya guys. Jadi DC gitu akan naik voltasenya. Oke, sekarang kita lanjutkan pada perangkaiannya. Kalian contoh dioda ini, cara ngerakitnya kayak gini. Dioda ini kan ada gelangnya putih. Rangkai aja kayak gini. Dan kalau simbolnya itu seperti ini. Nanti kalau kalian sudah merangkai seperti ini namanya dioda brick atau jembatan. Rangkaian dioda jembatan. Nah, kalau aku lebih suka beli yang jadi kayak gini guys. Ini sudah ada tandanya. Ada positif, ada negatif. Dan di sini ada untuk masuknya ke trafo gitu. Nah, kalian bisa lihat ini, tek-tek, ngikutin aja posisinya. Jadi ini yang masuk ke trafo dan ini ada yang positif dan yang sini negatif. Ini udah aku miringkan ya guys ya, biar kelihatan. Nah, yang jepat ke samping kanan kiri ini adalah positif sama negatif. Dan yang ini nekuk ini adalah buat netralnya gitu guys, masuk ke trafo gitu. Nah, sekarang cukup kita memasang ini aja. Kalau kalian nggak punya kayak gini, nanti kalian bisa ngerangkai seperti ini aja. Karena ini tutorialnya agak panjang ya guys, tapi insya Allah nanti lengkap buat pemula bisa langsung paham gitu. Nah, kita sambungkan gini dulu guys. Nah, ini bolak-balik nggak apa-apa ya guys, yang untuk ke trafonya gitu, bolak-balik nggak apa-apa. Kalau positif negatifnya ini kita ukur sekarang ya guys ya. Ini karena bertahap, bener-bener untuk pemula sekali. Jadi yang udah ngerti silahkan kalian abaikan aja ya. Kita akan ukur. Kok multinya nggak dikeluarkan di sini sih? Kita akan ambil posisi yang enak dulu guys. Masih nancep ya tadi ya. Ini yang positif ya. Yang positif. Positif yang sini. Negatif yang sini. Kita ukur ini udah DC ya guys ya. Rubah. Tadi kan sekitar 12 volt guys. Setelah jadi DC. Tapi masih belum dikasih elko ya guys. Itu masih sama sekitar 12 volt ya guys. Nanti setelah kita kasih elko kita coba guys. Nah, sekarang masuk tahap pada DC-nya menggunakan elko. Nah, elko itu kayak gini ya guys ya, dengan simbol yang sudah aku gambar. Jadi simbolnya ini kayak gini, ini positif dan ini negatif.
ditandai dengan body. Untuk macam-macamnya itu sangat variatif. Jadi kalau kita menentukan elko untuk power supply ya, itu misal trafonya kita itu 5 ampere nih guys. Trafonya ini 5 ampere ya guys. Nah 5 ampere itu kalau kita mau nentuin trafo per ampernya, kalian bisa handle dengan trafo 2200 mikro gitu. Jadi kan di sini ada satuannya nih guys. Ada satuannya, ini 10.000 guys. Satuannya 10.000 ini. Kelihatan nggak sih? Nah ini 10.000 satuannya. Mikrofarad, mikronya kecil. Dan kalau untuk 5 ampere berarti kan untuk per ampernya itu sekitar 2200. Maka kita kalikan 5 guys. Karena ini 5 ampere. Jadi 2200 kali 5 berapa guys? Itu 11.000 ya guys ya. 11.000. Nah kalian bisa kasih 10.000 juga nggak apa-apa. Kasih 20.000 juga nggak apa-apa. Semakin besar malah semakin bagus. Kalau semakin kekecilan kurang bagus. Karena fungsi elko ini untuk memurnikan arus DC, memfilter arus yang masih ada AC-nya gitu, ripple-ripple-nya. Jadi tegangan yang kotor masih mengandung AC itu difilter pakai ini biar murni jadi DC. Nah elko ini makanya ada perhitungan standarnya kayak gini guys. Ini yang aku dapat dulu dari bangku kuliah aku guys. Dan ini tidak tahu rumusannya seperti apa. Cuman ini pedoman aja untuk pedoman yang paling simple gitu ya guys ya. Dan sekarang untuk elko gini kadang kan ada yang palsu, ada yang enggak nih guys, ada yang ori. Kalian kan pasti bingung. Nanti aku kasih contoh ya lewat link di deskripsi di Allshop gitu. Kalian bisa beli elko yang mereknya BGR atau apa gitu. Nanti aku kasih contoh yang merek BGR punyanya Sibel gitu aja, dia original gitu. Malah untuk 1000 mikro itu nggak sebesar ini guys, karena ini kayaknya fake gitu ya. Kalau dibongkar isinya kecil. Nah sekarang kalau sudah seperti ini ya guys ya, kalian menghubungkan elko-nya ya, menghubungkan elko-nya. Itu yang ditandai negatif itu ada garisnya kayak gini guys. Garisnya macam-macam, ada yang ini kan agak malang-malang gini guys. Ada yang mengarah ke sini. Ini negatif. Jadi dihubungkan ke sini ya guys ya. Dihubungkan ke negatif sini. Dan ini yang positif. Positifnya itu biasanya polos guys. Polos kayak gini itu positif. Dan ini langsung dihubungkan aja. Maka nanti outputnya sudah jadi DC murni. Gitu guys, ini untuk perangkaian standarnya. Sekarang aku akan rakit dulu. Nah guys, sekarang sudah tersambung ya guys. Dan ini untuk positifnya. Nih, aku pakai kabel kuning dan negatifnya pakai kabel biru ya guys ya. Oke, sekarang kita akan membahas elko juga tentang voltasenya. Jadi kan di elko ini juga ada voltase ya guys. Ada voltasenya. Itu ini 50 volt nih guys. Nah kelihatan kan 50 volt nih. Tuh yang ini guys 50 volt. Nah 50 volt ini adalah voltase atau batas kemampuan elko ini digunakan untuk ini. Untuk voltase dari trafonya. Nah kalau kita pakai yang 24 berarti dari 0 sini masuk ke 24. Nah karena ini aku pakai 12 jadi jalurnya yang 0 sampai 12 gitu ya guys. Nah tinggal pindah-pindah sesuai kebutuhan. Nah kalau ini maksimal 24 berarti ini masih kuat. Nah ini voltase juga jadi pertimbangan ya guys. Jangan sampai salah gitu kan. Nah kalau rangkaian seperti ini sudah aku rangkai, maka ini sudah selesai untuk power supply-nya gitu guys. Dan power supply-nya ini tinggal kasih kabel keluar gitu buat nyuplai apa, misal pompa DC. Itu juga langsung bisa guys. Sekarang kita coba ukur ya guys ya. Ini aku colokkan dulu ya guys. Colokkan dulu untuk trafonya. Tek, udah nyolok nih guys. Dan sekarang kita akan mengukur
Jangan memegang area sini guys. Ini menyendrom sekali. Sini ini menyendrom. Kalau yang sini sama yang lilitan sekunder, lilitan output itu nggak apa-apa, nggak menyendrom. Nah, sekarang masih di batas ukur yang sama. Kita akan mengukur posisinya yang positif yang kabel kuning guys. Nah gini, tek, voltasenya jadi 17 volt guys. Ya, kita ambil 12 volt di sini jadinya 17 volt. Nah terus gimana nih kalau mau pakai 12 volt aja? Ya karena minimal ada 12 volt, biasanya aku menambahkan sebuah rangkaian step down guys. Jadi rangkaian step down ini ada inputnya. Jadi inputnya di sini nih. Mana kelihatan nggak pakai senter? Nah ini input, tinggal dihubungkan aja positif sama positif, negatif sama negatif. Dan ini ada output. Output ini untuk outputnya, jadi keluar ke beban, misalnya ke pompa atau ke apa, kalian juga bisa atur voltasenya, keluarannya gitu guys. Mau 2 volt apa mau 3 volt atau berapa gitu, dengan memutar ini trim pot ini guys. Jadi cukup ditambahkan ini positif sama positif, ini udah ada kok guys. Itu yang positif dan ini negatif input ya. Berarti dari sini masuk ke sini, dan ini yang negatif dan ini yang positif output. Nah tinggal diatur trim potnya. Nah guys, ini sudah aku rangkai sekarang ya guys ya. Dan kalian bisa lihat nih di sini. Begitu aku rangkai tadi tegangannya kan 17 volt guys, dan ini sekarang sudah menurun gitu guys. Jadi 16 volt, oke. Karena ada diodanya juga di sini, dirangkai secara seri di dalam sini nggak masalah. Dan itu ini kita bisa lihat ya guys ya, di sini itu ada pengaturan nih CC sama CV. Kalau CC itu fungsinya untuk membatasi arus ke beban. Misal kalian udah hubungan ke beban, untuk membatasi arusnya pakai ini, diputer ke kiri itu arusnya akan turun yang dari sini. Misal arusnya kebesaran gitu, diturunkan. Dan kalau ini untuk menurunkan voltase gitu. Kita rubah voltasenya dulu ya guys, karena kita minatnya 12 volt nih. Kayak gitu. Kita coba dulu. Ini untuk kita putar ke kiri ya guys, nanti harusnya turun perlahan. Lihat guys, ini aku sambil putar, turun, kita tentukan menjadi 12 volt. Iya, sekian. Nah ini udah 12 volt. Misal mau 10 volt. Nah gini guys, enak sekali. Dan kalau ternyata kalian butuh tegangan yang lebih tinggi, kalian tinggal rubah yang sini. Sini 0, ini kan yang 0 sini guys. Yang ini satunya kakinya dikasih kabel ke voltase yang ini guys, di bawah sini guys ya. Di bawah sini. Atau yang 22 atau yang berapa, nanti tinggal di step down lagi. Misal kalian minatnya itu voltase 25 volt gitu kan. Nah untuk menyetabilkannya pakai step down ini guys, itu sudah praktis sekali. Dan aku biasanya kalau ini kan trafonya 5 ampere gitu ya guys ya, aku paling enggak step downnya pakai 2 kali lipatnya. Jadi step down 10 ampere atau berapa gitu, jadi aku makainya 2 kali lipatnya. Kalau ini kan step downnya itu 20 ampere guys, jadi lebih kuat, lebih bandel gitu daripada yang 10 ampere. Biarpun ini 5 ampere, tapi kan memang kita butuh step down yang tidak mudah panas gitu, dengan cara membeli ampere yang besar. Nah memang video ini cukup panjang guys, tapi semoga ini bisa membantu kalian bisa memfungsikan untuk kebutuhan perangkat elektronik kalian guys. Gitu aja ya guys ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.